innallaha yu'tid dunya liman yasha wa la yu'til imana illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada siapa saja, atau siapa saja yang menghendaki dunia itu, maka diberikan kepadanya. Lalu kemudian Nabi mengatakan wala yu'til imana illa liman yuhib. Akan tetapi Allah tidak memberikan iman itu kecuali kepada mereka yang dicintainya. Jadi kita ini alhamdulillah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran iman itu ada pada diri-diri kita adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, melaksanakan sholat 5 waktu kewajiban kita, dan duduk bermajelis mendengarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi saya mengatakan kita ini beriman bukan tanpa alasan. Ya, jelas indikatornya. Ya, kita tidak akan melangkahkan kaki ke masjid ini dan kita tidak akan lama dan bersabar untuk mendengarkan Al-Quran dan hadis kecuali karena di dalam hati-hati kita terdapat iman. Orang yang tidak memiliki iman tidak akan melangkah. Orang yang tidak memiliki iman, ikhwan sekalian, tidak akan merasa tenang mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, tidak akan tenang mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW dibacakan. Ini ikhwan sekalian sebagai motivasi buat saya dan kita semua untuk menghadiri majelis taklim. Sekaligus kembali kami memberikan motivasi kepada teman-teman yang jauh, ya mungkin banyak yang jauh, ya, ada dari dari bandara. Alhamdulillah ada kepala bandara di sini hadir bersama-sama dengan kita. Ya, mohon maaf ini motivasi buat teman-teman yang lain. Ada manajernya, ya, PLN Tangkala bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, ini motivasi. Ya, jangan karena kemudian kita memiliki pangkat dan jabatan lalu kemudian itu menjadi penghalang bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya sih, ya pangkat dan jabatan itu seharusnya lebih mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena tanggung jawab kita di hadapan Allah itu jauh lebih besar daripada mereka yang tidak memiliki pangkat dan jabatan. Kita ini tidak sekedar bertanggung jawab terhadap diri kita, tapi juga terhadap bawahan kita. Ya, alhamdulillah, ya, kepala bandara datang bersama dengan, ya, staf-stafnya, apakah namanya, pegawainya. Alhamdulillah, Pak Mulyanka juga datang bersama dengan karyawannya. Ada Pak yang paling ganteng kayak di sini, Pak siapa lagi? Ikhwan sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa materi kita pada malam hari ini adalah menepati janji. Kenapa saya katakan seperti yang telah kita ketahui bersama? Karena ini sudah dipublikasikan lewat media sosial. Dan rata-rata manusia sekarang itu bermedia sosial, apalagi kaum milenial, jarang yang tidak bermedia sosial, semuanya ada. Dan alhamdulillah kegiatan kita yang rutin dipublikasikan di media sosial, Facebook, kemudian WhatsApp, kemudian Instagram juga ada, sehingga
sebelum kita hadir di tempat ini kita sudah tahu bahwa ini yang akan dibahas. Dan kebetulan pada malam hari ini ikhwan sekalian, pembahasan kita adalah bab menepati janji. Sebenarnya bab sebelumnya belum selesai ya, cuman ketika penanggung jawab taklim malam ahad itu bertanya dilanjutkan, maksud saya dilanjutkan materi, saya kira ya tetap materi bab yang sebelumnya ya, ternyata dilanjutkan ke bab berikutnya ya, tapi tidak jadi masalah ikhwan sekalian. Jadi materi kita menepati janji. Pada bab ini, bab menepati janji, penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu menyebutkan 4 ayat dan 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi-lagi secara tidak langsung Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita. Jadi saya ulangi kembali, di antara kebiasaan Imam Nawawi itu, sebelum dia memunculkan hadis tentang bab yang akan beliau bahas, sudah menjadi kebiasaan beliau memunculkan ayat yang berkaitan dengan bab yang akan beliau bahas. Itu kebiasaannya beliau. Walaupun memang terkadang kita dapati ada bab yang dimunculkan oleh beliau dan beliau tidak menyebutkan ayat, tapi secara umum ikhwan sekalian, ya setiap bab yang beliau munculkan itu diawali dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab tersebut. Jadi saya melihat, ya Allahu a'lam, ini pembelajaran dan pengingat buat kita semua dari Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa sumber syariat itu bukan hadis saja. Jadi ada pengingat dari beliau bahwa masdar asy-syariah, sumber pokok syariat atau ajaran Islam itu bukan hadis saja, tapi yang pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Quran itu tidak ditempatkan di belakang hadis yang beliau bahas berkaitan dengan babnya, tapi di awal sebelum kemudian menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang beliau bahas. Jadi seakan-akan beliau memberikan pembelajaran kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa masdar syariah, ya sumber pokok ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau mengingatkan kembali ya, karena ada juga ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang justru menolak Al-Hadis, yang dikenal dengan kelompok ingkar sunnah. Dia hanya mencukupkan dengan Al-Quran. Ini juga menyimpang, karena masdar syariat, sumber pokok ajaran Islam itu Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh terhadap keduanya. Kapan kemudian kita melepas salah satunya, maka kita akan tersesat. Jadi ingkar sunnah itu kita yakini bahwa dia adalah kelompok yang menyimpang, karena Nabi mengatakan kita harus berpegang teguh terhadap keduanya untuk ya, tetap berada pada kebenaran, tetap berada pada jalan yang lurus. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Aku tinggalkan 2 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kalian berpegang teguh terhadap keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Jadi syarat untuk tidak tersesat dalam menapaki hidup dan kehidupan ini, yang berpedoman kepada Al-Quran adalah sunnah. Kita lepaskan Al-Quran, maka kita akan tersesat. Kita lepaskan Al-Hadis, maka kita akan tersesat. Karena Nabi mengatakan,
Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh terhadap keduanya maka kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini banyak orang, ini sekedar penekanan, banyak orang yang tidak mengatakan bahwa saya tidak meninggalkan Al-Quran. Banyak orang yang tidak mengatakan saya meninggalkan Al-Quran, tapi dia tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mentadabburi Al-Quran. Jadi walaupun mulutnya tidak pernah mengatakan bahwa dia telah meninggalkan Al-Quran, tapi sikapnya telah membuktikan bahwa sesungguhnya dia telah meninggalkan Al-Quran. Ada juga orang yang tidak mengatakan ya, saya mengingkari sunnah. Kelompok yang kita sebutkan tadi itu jelas-jelas mengingkari, ya, tidak mau menerima sunnah, dia mencukupkan dengan Al-Quran. Ada orang tidak pernah mengucapkan itu. Dia tidak mengatakan saya ini adalah ingkar sunnah, mengingkari sunnah. Mulutnya, lisannya, ikhwan sekalian, tidak pernah mengucapkan itu. Tapi dia tidak pernah membaca dan mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatannya ini juga adalah bentuk pengingkaran. Makanya yang menyimpang itu ya, bukan yang mengucapkan saja, tapi yang tidak membuktikan ya, dengan mengamalkan hadis-hadis Nabi dengan membacanya, mempelajarinya, mengkajinya dan mengamalkannya juga ya, sebenarnya hakikatnya dia telah ya, tidak memperdomani, mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya melihat kebiasaan ini adalah pengingat buat kita semua ya, bahwa masdar syariat, sumber pokok ajaran Islam itu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Al-Quran itu tidak lengkap kalau tidak ada hadisnya. Bahkan Imam Malik, ini sudah pernah saya sampaikan, mengatakan hajatu Al-Quran ila sunnah asyaddu min hajati sunnah ila Al-Quran. Kebutuhan Al-Quran terhadap sunnah itu jauh lebih besar daripada kebutuhan sunnah terhadap Al-Quran. Tapi saya katakan ikhwan sekalian bahwa ini sama sekali tidak menurunkan derajat Al-Quran. Jadi jangan kemudian kita memahami bahwa perkataan ini menurunkan derajatnya Al-Quran, tidak, ya kan? Jangan kemudian kita memahami bahwa karena Imam Malik mengatakan kebutuhan Al-Quran lebih besar terhadap hadis daripada ya hadis terhadap Al-Quran, lalu kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa derajatnya ya, Al-Quran itu atau hadis itu lebih tinggi, tidak. Sekedar penjelasan dari beliau bahwa ya, hadis itu dibutuhkan oleh Al-Quran karena al-hadis mubayyan lil Quran. Hadis itu adalah ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu ya kan, yang memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis itu adalah wahyu yang memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran, ya kan? Seperti misalnya persoalan sholat, kita dapati tidak dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa sholat itu dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kita dapati tidak? Tidak ada. Yang menjelaskan apa? Hadis. Kita dapati tidak dalam Al-Quran itu penjelasan tentang wudu dimulai dari basmalah, kemudian kedua tangan dan diakhiri dengan kaki. Ada tidak penjelasan secara terinci? Tidak ada. Kita dapatkan di mana? Di hadis. Jadi maksudnya ya, karena hadis ini menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ini kayaknya panjang, sementara materinya belum yang masuk. Jadi biasanya memang begitu pokok. Untuk pembahasan satu bab itu biasa tidak cukup kalau satu kali pertemuan. Biasa sampai 1, 2 atau 3 kali pertemuan. Apalagi ini kan syarat. Syarat itu artinya menjelaskan.
bukan matan. Matan itu ya membaca saja. Ya kalau membaca 5 menit juga sudah. Tapi kalau syarat kita membaca syaratnya itu memang panjang. Itu 1 sampai 2 kali pertemuan. Kalau seperti Ustaz Yusron itu sampai 5 kali pertemuan, 6 kali. Kenapa? Karena ilmu beliau banyak. Kalau kita ini kan ya, 1 kali biasa saja. Karena ilmu kita terbatas. Ya, jadi menepati janji. Janji ini hari ini menjadi kebutuhan. Dan sangat dibutuhkan bagi mereka yang kurang modal. Ya. Jadi saya ulangi ikhwan sekalian, janji ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, terutama bagi mereka yang kurang modal. Laki-laki yang tidak punya modal untuk uang naik itu kebanyakan berjanji. Dia janji perempuan ya, banyak, tapi pada akhirnya dia tidak tepati janjinya. Istilah kerennya PHP, ya, pemberi harapan palsu, itu banyak. Yang ini sudah ada undang-undangnya, sudah dirancang, ya, undang-undangnya. Kalau kita syariat itu sudah jelas haram, ya kan, memberikan ya, janji-janji palsu, harapan-harapan palsu. Dan ini akan kita sebutkan nanti. Jadi laki-laki yang punya modal itu nggak perlu berjanji, cukup datangi kedua orang tuanya, lama sudah. Yang kurang modal itu, yang biasanya banyak berjanji, dan yang disayangkan, yang pertama sebenarnya berjanji dalam jangka waktu yang panjang itu tidak syar'i. Tidak boleh kemudian kita mengikat, lalu kemudian kita tidak menetapkan waktunya. Kemudian apalagi musim-musim pilkada, janji juga itu dibutuhkan. Dan biasanya ini tidak mutlak. Biasanya janji itu hanya diumbar oleh mereka yang tidak punya kapasitas, kapabilitas, punya modal, ya kan? Makanya banyak berjanji, walaupun tidak mutlak, ya kan? Tidak mutlak. Sampai kita mengatakan bahaya ini perkataannya Ustaz. Ada juga orang terkadang berjanji sekedar meyakinkan saja, sekedar meyakinkan, bukan karena dia tidak punya kapasitas, ya, cuma mungkin karena sebelumnya dia belum pernah menduduki jabatan, ya kan, sehingga tidak nampak itu kapasitasnya, jadi dia memberikan janji. Saya cuma ingin mengatakan bahwa janji ini begitu mudah diucapkan. Mudah karena itu tadi, ya kan? Dan banyak orang yang memandang remeh janji, menganggap desa-desa saja. Ketika ia berjanji lalu kemudian tidak menepati ini, seakan-akan tidak ada dosa. Ini yang akan kita jelaskan ikhwan sekalian, ya kan? Jangan sampai kita menjadi seperti kebanyakan orang yang begitu mudah berjanji dan begitu mudahnya juga mengingkari janji. Lalu kemudian kita tidak sadar bahwa itu adalah dosa yang telah kita tanam, dan dosa itu akan menjadi musuh bagi kita di hari kemudian kelak. Dengan mengkaji ini, maka akan menjadi filter buat kita sebelum kemudian berjanji. Dan kita hanya berjanji kalau kita yakin bahwa betul-betul janji kita itu bisa kita penuhi. Adapun kalau misalnya kita saja tidak yakin bisa memenuhinya, maka pasti itu akan menjadi penghalang buat kita untuk tidak berjanji. Sekarang kan banyak orang karena kepentingan duniawi begitu mudahnya berjanji, lalu kemudian begitu mudahnya ia mengingkari janji itu, padahal dia tidak sadar bahwa di balik janji yang diingkari itu dosa dalam pandangan Allah Subhanahu
dalil-dalil yang menyebutkan tentang menepati janji dan perintah untuk menepati janji banyak. Yang pertama, ikhwan sekalian, dalam surah Al-Isra ayat 34, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Ini perintah dari Allah. Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah bentuk perintah. Kemudian yang kedua, dalam surah An-Nahl ayat 91, ini bisa dicatat teman sekalian. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kalian berjanji. Kemudian yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1. Ini sedikit penjelasan pada ayat yang ketiga ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu kemudian firman-Nya itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka kata ahli tafsir dari kalangan sahabat, kita lihat kemungkinan. Ada dua kemungkinan kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan kita akan mendapatkan perintah yang wajib untuk kita laksanakan. Kemungkinan yang kedua, ya, kita akan mendapati larangan yang wajib untuk kita tinggalkan. Jadi kaidahnya memang, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-amru yadullu 'ala al-wujub. Itu kaidah fikih, bahwa perintah di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan akan wajibnya sesuatu. Jadi walaupun tidak disebutkan wajib melakukan ini, ya, tapi perintah itu menunjukkan akan wajibnya sesuatu. Saya beri contoh misalnya, wa aqimus sholata. Salat wajib tidak? Ya kan? Wajib ya? Di situ ada kata-kata wajib salat, tidak? Kan perintah saja, dan dirikan salat. Dari sinilah kemudian muncul kaidah fikih bahwa perintah itu menunjukkan akan wajibnya sesuatu. Dan dari awal tadi ini bentuknya perintah. Perintah untuk memenuhi janji. Artinya memenuhi janji itu adalah kewajiban, dan tidak menjalankan kewajiban adalah dosa, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, ikhwan sekalian, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab menepati janji adalah surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Allah Subhanahu wa taala sangatlah benci, ya, terhadap seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Jadi mungkin kita mengatakan, apa hubungannya ini? Kalau dilihat secara sepintas dengan ayatnya, seakan-akan tidak ada hubungannya. Tapi ini erat kaitannya dengan asbabun nusulnya ini ayat. Jadi dia berhubungan dengan asbabun nusulnya ini ayat. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan suatu kaum yang berangan-angan untuk bisa ikut berjihad. Jadi dia berkomitmen untuk bisa ikut berjihad. Suatu kaum berangan-angan berkomitmen untuk bisa ikut berjihad.
Tetapi ketika perintah jihad itu turun, sebahagian dari mereka enggak melakukannya. Ada komitmen, tapi setelah turun perintah jihad enggan melakukannya. Ya, bahkan sebahagian yang lain itu merasa keberatan. Maka turunlah ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak kerjakan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat murka, benci kepada orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Dan hakikat janji juga seperti itu. Janji itu kan diucapkan, ya kan? Saya akan begini, saya lakukan seperti ini, lalu kemudian dia tidak kerjakan. Allah Subhanahu wa taala sangat benci. Jadi janji itu komitmen, ya, sama dengan asbabun nuzul tadi, dia adalah komitmen untuk berjihad. Ya kan, ada komitmen, tapi ketika perintah jihad turun, justru tidak melakukan, tidak ikut. Ya, bahkan yang lebih parah, karena ada di antara mereka yang kemudian menolak itu, dan menolak ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala termasuk kekufuran. Ya. Sampai jam berapa? Isya sekarang sampai jam berapa? Ya. Tapi apa yang kami jelaskan tadi jelas ya? Iya. Maksud saya jangan sampai kita sudah sampai di penghujung ternyata tidak jelas. Jelas ya? Iya, alhamdulillah. Jadi kita upayakan sebutkan satu hadis. Hadis yang berkaitan dengan janji. Iya. Nabi SAW bersabda, ya, afwan, ini hadis yang ke-689. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Dan juga sahabat, ya kan, yang menuliskan hadis yang didengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang kedua ini adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini agak mirip-mirip dengan Abu Hurairah. Ya. Kalau yang paling pertama menuliskan hadis itu yang datang dari Nabi adalah Abdullah bin Amr bin As. Tapi perbedaannya dengan Abu Hurairah, kalau Abdullah bin Amr bin As yang dituliskan itu yang dia dengarkan saja, ya kan? Yang beliau tuliskan. Dia yang paling pertama menuliskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang dituliskan adalah hadis yang beliau dengarkan. Adapun Abu Hurairah, ya, dia menuliskan semuanya walaupun bukan beliau yang mendengarkan langsung. Nah, ini ikhwan sekalian. Tapi ya, Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ayatul munafiq thalatha aw thalathun idza haddatsa kataba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik itu 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, kalau dia berucap dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari janji. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Jadi ini ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, kalau dia berucap dusta. Kalau dia berjanji dia ingkari. Kalau dia
diberi amanah, dia mengkhianatinya. Padahal Nabi SAW mengatakan, la dinan liman la amanalah, tidak ada agama bagi mereka yang tidak menjaga amanah. Dan orang munafik seperti itu. Dan yang parah itu kalau mengumpulkan ketiga-tiganya, berucap dusta, innallaha yu'ti dunya liman yasha wa la yu'til imana illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada siapa saja, atau siapa saja yang menghendaki dunia itu, maka diberikan kepadanya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wala yu'til imana illa liman yuhib. Akan tetapi Allah tidak memberikan iman itu kecuali kepada mereka yang dicintainya. Jadi kita ini alhamdulillah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran iman itu ada pada diri-diri kita adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, melaksanakan sholat 5 waktu kewajiban kita, dan duduk bermajelis mendengarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi saya mengatakan kita ini beriman bukan tanpa alasan. Ya, jelas indikatornya. Ya, kita tidak akan melangkahkan kaki ke masjid ini, dan kita tidak akan lama dan bersabar untuk mendengarkan Al-Quran dan hadis kecuali karena di dalam hati-hati kita terdapat iman. Orang yang tidak memiliki iman tidak akan melangkah. Orang yang tidak memiliki iman, ikhwan sekalian, tidak akan merasa tenang mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, tidak akan tenang mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW dibacakan. Ini ikhwan sekalian sebagai motivasi buat saya dan kita semua untuk menghadiri majelis taklim. Sekaligus kembali kami memberikan motivasi kepada teman-teman yang jauh, ya mungkin banyak yang jauh, ya, ada dari dari bandara. Alhamdulillah ada kepala bandara di sini hadir bersama-sama dengan kita. Ya, mohon maaf ini motivasi buat teman-teman yang lain. Ada manajernya, ya, PLN Tangkala bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, ini motivasi. Ya, jangan karena kemudian kita memiliki pangkat dan jabatan lalu kemudian itu menjadi penghalang bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya sih, ya pangkat dan jabatan itu seharusnya lebih mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena tanggung jawab kita di hadapan Allah itu jauh lebih besar daripada mereka yang tidak memiliki pangkat dan jabatan. Kita ini tidak sekedar bertanggung jawab terhadap diri kita, tapi juga terhadap bawahan kita. Ya, alhamdulillah, ya, kepala bandara datang bersama dengan, ya, staf-stafnya, apakah namanya, pegawainya. Alhamdulillah, Pak Mulyanka juga datang bersama dengan karyawannya. Ada Pak yang paling gak kayaknya di sini, Pak siapa lagi? Ikhwan sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa materi kita pada malam hari ini adalah menepati janji. Kenapa saya katakan seperti yang telah kita ketahui bersama? Karena ini sudah dipublikasikan lewat media sosial. Dan rata-rata manusia sekarang itu bermedia sosial, apalagi kaum milenial.
jarang yang tidak bermedia sosial, semuanya ada. Dan alhamdulillah kegiatan kita yang rutin ini rutin dipublikasikan di media sosial, Facebook, kemudian WhatsApp, kemudian Instagram juga ada. Sehingga sebelum kita hadir di tempat ini kita sudah tahu bahwa ini yang akan dibahas. Dan kebetulan pada malam hari ini ikhwan sekalian, pembahasan kita adalah bab menepati janji. Sebenarnya bab sebelumnya belum selesai ya, cuman ketika penanggung jawab taklim malam ahad itu bertanya dilanjutkan, maksud saya dilanjutkan materi, saya kira ya tetap materi bab yang sebelumnya ya, ternyata dilanjutkan ke bab berikutnya ya. Tapi tidak jadi masalah ikhwan sekalian. Jadi materi kita menepati janji. Pada bab ini, bab menepati janji, penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu menyebutkan 4 ayat dan 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi-lagi secara tidak langsung Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita. Jadi saya ulangi kembali, di antara kebiasaan Imam Nawawi itu, sebelum dia memunculkan hadis tentang bab yang akan beliau bahas, sudah menjadi kebiasaan beliau memunculkan ayat yang berkaitan dengan bab yang akan beliau bahas. Itu kebiasaannya beliau. Walaupun memang terkadang kita dapati ada bab yang dimunculkan oleh beliau dan beliau tidak menyebutkan ayat, tapi secara umum ikhwan sekalian, ya setiap bab yang beliau munculkan itu diawali dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab tersebut. Jadi saya melihat, ya Allahu a'lam, ini pembelajaran dan pengingat buat kita semua dari Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa sumber syariat itu bukan hadis saja. Jadi ada pengingat dari beliau bahwa masdar asy-syariah, sumber pokok syariat atau ajaran Islam itu bukan hadis saja, tapi yang pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Quran itu tidak ditempatkan di belakang hadis yang beliau bahas berkaitan dengan babnya, tapi di awal sebelum kemudian menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang beliau bahas. Jadi seakan-akan beliau memberikan pembelajaran kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa masdar syariah, ya sumber pokok ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau mengingatkan kembali. Karena ada juga ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang justru menolak Al-Hadis, yang dikenal dengan kelompok ingkar sunnah. Dia hanya mencukupkan dengan Al-Quran. Ini juga menyimpang, karena masdar syariat, sumber pokok ajaran Islam itu Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh terhadap keduanya. Kapan kemudian kita melepas salah satunya, maka kita akan tersesat. Jadi ingkar sunnah itu kita yakini bahwa dia adalah kelompok yang menyimpang, karena Nabi mengatakan kita harus berpegang teguh terhadap keduanya untuk ya, tetap berada pada kebenaran, tetap berada pada jalan yang lurus. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Aku tinggalkan 2 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang apabila kalian berpegang teguh terhadap keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Jadi syarat untuk tidak tersesat dalam menapaki hidup dan kehidupan ini, yang berpedoman kepada Al-Quran adalah sunnah. Kita lepaskan Al-Quran, maka kita akan tersesat. Kita lepaskan Al-Hadis, maka kita akan tersesat. Karena Nabi mengatakan, aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh terhadap keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Ya, Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini banyak orang, ini sekedar penekanan, banyak orang yang tidak mengatakan bahwa saya tidak meninggalkan Al-Quran. Banyak orang yang tidak mengatakan saya meninggalkan Al-Quran, tapi dia tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mentadabburi Al-Quran. Jadi walaupun mulutnya tidak pernah mengatakan bahwa dia telah meninggalkan Al-Quran, tapi sikapnya telah membuktikan bahwa sesungguhnya dia telah meninggalkan Al-Quran. Ada juga orang yang tidak mengatakan, ya, saya mengingkari sunnah. Kelompok yang kita sebutkan tadi itu jelas-jelas mengingkari, ya, tidak mau menerima sunnah, dia mencukupkan dengan Al-Quran. Ada orang tidak pernah mengucapkan itu. Dia tidak mengatakan saya ini adalah ingkar sunnah, mengingkari sunnah. Mulutnya, lisannya, ikhwan sekalian, tidak pernah mengucapkan itu. Tapi dia tidak pernah membaca dan mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatannya ini juga adalah bentuk pengingkaran. Makanya yang menyimpang itu, ya, bukan yang mengucapkan saja, tapi yang tidak membuktikan, ya, dengan mengamalkan hadis-hadis Nabi dengan membacanya, mempelajarinya, mengkajinya dan mengamalkannya juga, ya, sebenarnya hakikatnya dia telah, ya, tidak memperdomani, mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya melihat kebiasaan ini adalah pengingat buat kita semua, ya, bahwa masdar syariat, sumber pokok ajaran Islam itu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Al-Quran itu tidak lengkap kalau tidak ada hadisnya. Bahkan Imam Malik, ini sudah pernah saya sampaikan, mengatakan hajatu Al-Quran ila sunnah asyaddu min hajati sunnah ila Al-Quran. Kebutuhan Al-Quran terhadap sunnah itu jauh lebih besar daripada kebutuhan sunnah terhadap Al-Quran. Tapi saya katakan ikhwan sekalian bahwa ini sama sekali tidak menurunkan derajat Al-Quran. Jadi jangan kemudian kita memahami bahwa perkataan ini menurunkan derajatnya Al-Quran, tidak, ya kan? Jangan kemudian kita memahami bahwa karena Imam Malik mengatakan kebutuhan Al-Quran lebih besar terhadap hadis daripada, ya, hadis terhadap Al-Quran, lalu kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa derajatnya, ya, Al-Quran itu atau hadis itu lebih tinggi. Tidak. Sekedar penjelasan dari beliau bahwa, ya, hadis itu dibutuhkan oleh Al-Quran karena Al-Hadis mubayyan lil Quran. Hadis itu adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu, ya kan, yang memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis itu adalah wahyu yang memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran, ya kan? Seperti misalnya persoalan sholat, kita dapati tidak dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa sholat itu dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kita dapati tidak? Tidak ada. Yang menjelaskan apa? Hadis. Kita dapati tidak dalam Al-Quran itu penjelasan tentang wudu dimulai dari basmalah, kemudian kedua tangan dan diakhiri dengan kaki. Ada tidak penjelasan secara terinci? Tidak ada. Kita dapatkan di mana? Di hadis. Jadi maksudnya, ya, karena hadis ini menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ini kayaknya panjang, sementara materinya belum yang masuk.
Biasanya memang begitu. Untuk pembahasan satu bab itu biasa tidak cukup kalau satu kali pertemuan. Biasa sampai 1, 2 atau 3 kali pertemuan. Apalagi ini kan syarat. Syarat itu artinya menjelaskan, bukan matan. Matan itu ya membaca saja. Ya kalau membaca 5 menit juga sudah. Tapi kalau syarat kita membaca syaratnya itu memang panjang. Itu 1 sampai 2 kali pertemuan. Kalau seperti Ustaz Yusron itu sampai 5 kali pertemuan, 6 kali. Kenapa? Karena ilmu beliau banyak. Kalau kita ini kan ya, 1 kali biasa sudah. Karena ilmu tidak terbatas. Ya, jadi menepati janji. Janji ini hari ini menjadi kebutuhan. Dan sangat dibutuhkan bagi mereka yang kurang modal. Ya. Jadi saya ulangi ikhwan sekalian, janji ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, terutama bagi mereka yang kurang modal. Laki-laki yang tidak punya modal untuk uang naik itu kebanyakan berjanji. Dia janji perempuan ya, banyak, tapi pada akhirnya dia tidak tepati janjinya. Istilah kerennya PHP, ya, pemberi harapan palsu. Itu banyak. Yang ini sudah ada undang-undangnya, sudah dirancang, ya, undang-undangnya. Kalau kita syariat itu sudah jelas haram, ya kan, memberikan ya, janji-janji palsu, harapan-harapan palsu. Dan ini akan kita sebutkan nanti. Jadi laki-laki yang punya modal itu tidak perlu berjanji, cukup datangi kedua orang tuanya, lama sudah. Yang kurang modal itu, yang biasanya banyak berjanji, dan yang disayangkan, yang pertama sebenarnya berjanji dalam jangka waktu yang panjang itu tidak syar'i. Tidak boleh kemudian kita mengikat, lalu kemudian kita tidak menetapkan waktunya. Kemudian apalagi musim-musim pilkada, janji juga itu dibutuhkan. Dan biasanya ini tidak mutlak. Biasanya janji itu hanya diumbar oleh mereka yang tidak punya kapasitas, kapabilitas, punya modal, ya kan? Makanya banyak berjanji, walaupun tidak mutlak, ya kan? Tidak mutlak. Sampai kita mengatakan kan bahaya ini perkataannya Ustaz. Ada juga orang terkadang berjanji sekedar meyakinkan saja, sekedar meyakinkan, bukan karena dia tidak punya kapasitas, ya, cuma mungkin karena sebelumnya dia belum pernah menduduki jabatan, ya kan, sehingga tidak nampak itu kapasitasnya, jadi dia memberikan janji. Saya cuma ingin mengatakan bahwa janji ini begitu mudah diucapkan. Mudah karena itu tadi, ya kan? Dan banyak orang yang memandang remeh janji, menganggap biasa-biasa saja. Ketika ia berjanji lalu kemudian tidak menepati ini, seakan-akan tidak ada dosa. Ini yang akan kita jelaskan ikhwan sekalian, ya kan? Jangan sampai kita menjadi seperti kebanyakan orang yang begitu mudah berjanji dan begitu mudahnya juga mengingkari janji. Lalu kemudian kita tidak sadar bahwa itu adalah dosa yang telah kita tanam, dan dosa itu akan menjadi musuh bagi kita di hari kemudian kelak. Dengan mengkaji ini, maka akan menjadi filter buat kita sebelum kemudian berjanji. Dan kita hanya berjanji kalau kita yakin bahwa betul-betul janji kita itu bisa kita penuhi. Adapun kalau misalnya kita saja tidak yakin bisa memenuhinya,
maka pasti itu akan menjadi penghalang buat kita untuk tidak berjanji. Sekarang kan banyak orang karena kepentingan duniawi begitu mudahnya berjanji, lalu kemudian begitu mudahnya ia mengingkari janji itu, padahal dia tidak sadar bahwa di balik janji yang diingkari itu dosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang menepati janji dan perintah untuk menepati janji banyak. Ya, yang pertama ikhwan sekalian, dalam surah Al-Isra ayat 34, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Ini perintah dari Allah. Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah bentuk perintah. Kemudian yang kedua, dalam surah An-Nahl ayat 91, ini bisa dicatat teman sekalian. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kalian berjanji. Kemudian yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1. Ini sedikit penjelasan pada ayat yang ketiga ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu kemudian firman-Nya itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kata ahli tafsir dari kalangan sahabat, kita ada dua kemungkinan kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan kita akan mendapatkan perintah yang wajib untuk kita laksanakan. Kemungkinan yang kedua, ya, kita akan mendapati larangan yang wajib untuk kita tinggal. Jadi kaidahnya memang, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-amru yadullu 'ala al-wujub. Itu kaidah fikih, bahwa perintah di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan akan wajibnya sesuatu. Jadi walaupun tidak disebutkan wajib melakukan ini, ya, tapi perintah itu menunjukkan akan wajibnya sesuatu. Saya beri contoh misalnya, wa aqimus sholata. Salat wajib tidak? Ya kan? Wajib ya? Di situ ada kata-kata wajib salat, tidak? Kan perintah saja, dan dirikan salat. Ya. Dari sinilah kemudian muncul kaidah fikih bahwa perintah itu menunjukkan akan wajibnya sesuatu. Dan dari awal tadi ini bentuknya perintah. Ya, perintah untuk memenuhi janji. Artinya memenuhi janji itu adalah kewajiban, dan tidak menjalankan kewajiban adalah dosa, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir ikhwan sekalian yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab menepati janji adalah surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah benci, ya, terhadap seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Jadi mungkin kita mengatakan, apa hubungannya ini? Kalau dilihat secara sepintas dengan ayatnya, seakan-akan tidak ada hubungannya. Tapi ini erat kaitannya dengan asbabun nusulnya ini ayat.
Jadi dia berhubungan dengan asbabun nuzulnya ini ayat. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan suatu kaum yang berangan-angan untuk bisa ikut berjihad. Jadi dia berkomitmen untuk bisa ikut berjihad. Suatu kaum berangan-angan berkomitmen untuk bisa ikut berjihad. Tetapi ketika perintah jihad itu turun, sebahagian dari mereka enggan melakukannya. Ada komitmen tapi setelah turun perintah jihad enggan melakukannya. Ya bahkan sebahagian yang lain itu merasa keberatan. Maka turunlah ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak kerjakan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat murka, benci kepada orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Dan hakikat janji juga seperti itu. Janji itu kan diucapkan, ya kan? Saya akan begini, ya. Saya lakukan seperti ini. Lalu kemudian dia tidak kerjakan. Allah Subhanahu wa taala sangat benci. Jadi janji itu komitmen, ya, sama dengan asbabun nuzul tadi, dia adalah komitmen untuk berjihad. Ya kan, ada komitmen, tapi ketika perintah jihad turun, justru tidak melakukan, tidak ikut. Ya bahkan yang lebih parah, karena ada di antara mereka yang kemudian menolak itu, dan menolak ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala termasuk kekufuran. Ya. Sampai jam berapa? Isya sekarang sampai jam berapa? Ya. Tapi apa yang kami jelaskan tadi jelas ya? Iya. Maksud saya jangan sampai kita sudah sampai di penghujung ternyata tidak jelas. Jelas ya? Iya, alhamdulillah. Jadi kita upayakan sebutkan satu hadis. Hadis yang berkaitan dengan janji. Iya. Nabi SAW bersabda, ya, afwan, ini hadis yang ke-689. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Dan juga sahabat, ya kan, yang menuliskan hadis yang didengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang kedua ini adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini agak mirip-mirip dengan Abu Hurairah. Ya. Kalau yang paling pertama menuliskan hadis itu yang datang dari Nabi adalah Abdullah bin Amr bin As. Tapi perbedaannya dengan Abu Hurairah, kalau Abdullah bin Amr bin As yang dituliskan itu yang dia dengarkan saja, ya kan? Yang beliau tuliskan. Dia yang paling pertama menuliskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang dituliskan adalah hadis yang beliau dengarkan. Adapun Abu Hurairah, ya, dia menuliskan semuanya walaupun bukan beliau yang mendengarkan langsung. Nah, ini ikhwan sekalian. Tapi ya, Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ayatul munafiq thalatha aw thalathun idza haddatsa kataba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik itu 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, kalau dia berucap dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari janji. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah
dia berkhianat. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Jadi ini ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, kalau dia berucap dusta. Kalau dia berjanji, dia ingkari. Kalau dia diberi amanah, dia mengkhianatinya. Padahal Nabi SAW mengatakan, la dinan liman la amanalah. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak menjaga amanah. Dan orang munafik seperti itu. Dan yang parah itu kalau mengumpulkan ketiga-tiganya, berucap dusta, berjanji, diingkari, diberi amanah, dia khianati. Ada orang yang mengumpulkan semuanya. Dan disebutkan dalam hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan 4 ciri di sini dan beliau mengatakan wa man kana fihi khoslatan minhunna kana fihi khoslatun jadi di hadis yang kedua ini disebutkan 4 ciri. Kalau yang pertama tadi kan cuma 1. Dan Nabi mengatakan man kunna fihi kana munafikan khalisan. Siapa yang ada pada dirinya keempat hal tersebut, maka dia adalah munafik tulen. Jadi keempat-empatnya ada, itu munafik tulen itu. Bukan kaleng-kaleng. Jangan berucap dusta, berjanji, diingkari, ya kan? Kemudian diberi amanah, dia khianati. Ada yang keempat, kalau berdebat itu melampaui batas. Itu ciri yang keempat itu. Kalau dia berdebat, dia melampaui batas. Melampaui batas itu masih bicara teman bicaranya yang potong-potong nih. Nah, itu melampaui batas itu. Ya kan? Padahal adab. Jadi asalnya berdebat itu boleh. Kan dalam Al-Quran itu dikatakan, dan debatlah ya ahli kitab dengan cara yang terbaik. Artinya asalnya ini boleh. Walaupun Nabi SAW mengatakan, di antara terutama meninggalkan berdebat, Nabi SAW mengatakan bahwa saya menjamin ya, sebuah rumah di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan debat, ya, kendati pun dia berada di atas kebenaran. Makanya ada ustadz itu mengatakan, sebenarnya asalnya saya tidak mau berdebat. Kalaupun dia berdebat itu terpaksa. Nah, ini karena ada saat-saat di mana ya harus kita sebutkan itu menyebutkan kebenaran dan mengkanter kesalahan, kebatilan. Ya kan? Nah, ini ikhwan sekalian. Jadi kalau dia berdebat itu berlebih-lebihan. Ya kan? Itu juga adalah tanda-tanda orang munafik yang disebutkan dalam hadis yang kedua ini, insyaallah akan kita jelaskan. Kayaknya sudah saja. Jadi sepertinya insyaallah dua pekan nanti kita sebutkan saja di publikasi bagian 2. Saya kira ini kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak mengapa kita pending, apalagi kalau cuma sekitar 5 sampai 10 menit saja waktu isya. Saya memberikan kesempatan mungkin sekitar 5 menit bagi ibu yang mau bertanya. Kalau ada, kalau tidak kita tutup. Tidak ada ya. Nanti pekan depan kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.